Bagaimana memantaskan hati untuk istiqamah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 caranya. 1. Memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Dalilnya di hadis Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua aktivitas kegiatan kita akan baik, tidak baik, serius atau tidak tergantung pada motivasi niatnya. Sekarang istiqomahnya mau dalam hal apa? Tadi ingin mendekati Allah, maka niatkan dulu, saya ingin betul-betul berniat untuk mendekati Allah. Lalu yang kedua, sempurnakan ikhtiar sesuai dengan niat. Karena niatnya mendekati Allah, bagaimana cara mendekati Allah itu? Maka Allah turunkan, ada skemanya lewat sholat, skemanya lewat Quran, skemanya lewat puasa. Contoh yang sholat, kalau ingin hanya sekedar, maaf, sholat 5 waktu, itu semua orang melakukannya. Yang tidak dekat dengan Allah pun masih 5 waktu juga. Maka kalau ingin lebih dekat, tambah, misalnya tambah dengan sunnah. Baik ya? Kemudian yang rawatib dulu, jangan tinggi-tinggi dulu, rawatib dulu yang dekat-dekat dengan sholat fardu, yang jaraknya nggak terlalu jauh. Misal subuh kan ada 2 rakaat kan sebelum subuh. Kemudian zuhur kan ada yang menyertainya ya, bisa 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Kalau belum sempat mengerjakan dua-duanya, belum terbiasa, jangan paksakan mengerjakan keduanya, sehingga membebani kepada pikiran dan jiwa, nanti bosan nggak dikerjakan, karena setan itu cerdas. Ingat itu. Lakukan, pilih satu dulu, qobliyahnya dulu misalnya, setelah merasa nyaman, ba'diyahnya lagi, step by step, sedikit demi sedikit. Setelah itu coba dengan tahajud untuk mematangkan hati. Tahajud itu spesial. Kalau sudah bisa tahajud, istiqomah itu gampang sekali. Karena tahajud itu salah satu ruang dan jalan yang mendidik hati kita untuk tersentuh dengan kuat dan memotivasi diri untuk bisa konsisten dalam kebaikan. Itu tahajud. Ya, itu ada di Quran, misalnya surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'au wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangun malam, itu yang paling kuat memantapkan hati, dan setiap yang diungkapkan itu menyentuh kepada jiwa. Beda curhat malam hari dengan siang hari, itu lain. Anda doa malam dengan siang itu beda. Nah, tahajud itu jangan harus langsung kerjakan 11, 2, 3, ya terlalu banyak. Kalau belum pernah mengerjakan, rumusnya di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar, kerjakan 2 dulu. Ya, salatul laili mathna mathna, 2 aja dulu. Dan 2 pun, 2 ini, 2, jangan pilih dulu yang panjang-panjang sholatnya. Yang simpel dulu, yang kira-kira bisa kita pilih, yang nyaman kita baca. Suasana hati sedang cool, ya pilih yang cool-cool. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Lalu witir 1 rakaat, qul huwallahu ahad, langit 3 ya. Dan bangunnya jangan terlalu malam, pepetkan ke subuh. Pepetkan ke subuh. Sekarang misalnya kita dapati subuh 4.25 misalnya gitu kan. Bangunnya jam 4. Jangan terlalu jam 3 dulu. Ntar bangun jam 3, sholat tahajud 11 rakaat, subuhnya jam 7. Dan tidur lagi gitu kan. Ya, pepetkan dulu ke subuh supaya beban ringan kita dapati, dekat ke sholat fardu, nggak nunggu lama. Setelah nikmat itu baru tambah lagi 4 rakaat. Tambah lagi naikkan suratnya ke ad-duha misalnya, sampai kita mendapatkan konsisten dengan 11 rakaat setidaknya. Ya, itu caranya. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Ya, di rumah angkat semua jadi soleh. Ya, punya visi. Ayo kita bergerak jadi lebih baik yuk. Ya, bukankah kita ingin bertemu lagi, ingin dapat rahmat Allah? Pengen samara tapi jauh dari yang punya. Cuma ditulis saja di depan pintu, keluarga samara. Pintunya yang samara gitu kan. Nah, sakinah mawaddah rahmat itu kan punya Allah. Dekati yang punya, kita dapat. Itu di Quran surah 30 ayat ke-21, itu kuncinya. Dekati Allah, maka Allah mendekati kita.